Bagi Tuhanlah kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau diagung-agungkan dan dipermuliakan oleh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Sekarang umat-Mu mau duduk diam Tuhan Yesus. Berbicara kepada umat-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus. Berikan kami hati seorang murid. Supaya kami belajar dan berjalan mengikuti tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap dibentuk Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Luar biasa. Tasya, Jamin dan tim. Saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan hari ini. Dari sepanjang hari saya percaya Tuhan dipermuliakan. Dan saudara juga terus berdoa dukung buat tim Praise and Worship. Mereka yang luar biasa berlatih, bayar harga, mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka baca firman Tuhan, dan saudara bisa lihat hasilnya mereka betul-betul memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Saudaraku, hari ini kita akan belajar sebagai anak-anak muda. Ya, sebetulnya saya bicara tentang hal ini di antara pengusaha, tapi tentu dalam konteks yang berbeda, gitu ya. Tidak ada ayat-ayat, tidak ada ilustrasi, semua hanya pure konsep bisnis. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar. Dan buat saya pribadi, I wish I have known this when I was young. Saya berharap saya tahu tentang hal ini ketika saya masih muda. Nah, saudaraku, perhatikan sungguh-sungguh apa yang saudara dengar hari ini. Karena ini akan menjadi prinsip dalam kau berjalan sepanjang hidup saudara. Nah saudaraku, temanya disebut sebagai the sanctity of covenant. Kesakralan, kekudusan daripada ikat janji. Saudaraku, ada pepatah asing yang berkata gini, my word is my bond. Perkataanku adalah jaminanku. Hari-hari ini statement itu jarang terdengar. Orang tidak lagi menghargai di mana my word is my bond. Perkataanku adalah jaminanku. Bahkan setelah tanda tangan di atas meterai, di hadapan notarial. Jadi buat notarial deed. Sekalipun demikian, dengan kolateral yang ditambahkan, tetap saja manusia bisa ingkar janji. Berapa banyak pernikahan yang dilakukan di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dengan sakral, dengan satu ikat janji kepada Tuhan Allah penciptanya. Dan berakhir dengan perceraian. Saudaraku, my word is no longer my bond. Nah hari ini kita akan belajar, kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, saya percaya ini akan menjadi bekal luar biasa. Izinkan saya seperti Bapak bicara kepada anak-anak. Ini bekal untuk hidup saudara ke depan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat, ini perkataan Musa menjelang hari-hari terakhir. Sebelum Musa pulang ke rumah Bapa. Dan kemudian perjalanan Israel masuk ke tanah perjanjian diteruskan oleh Yosua. Musa berkata begini, kita lihat di Ulangan 19. Ulangan 19 ayat yang ke-14, silakan. Ulangan 19 ayatnya yang ke-14. Judul perikop, larangan menggeser batas tanah. Ayatnya yang ke-14. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Amin. Saudaraku, pernyataan ini terjadi sebelum bahkan Israel menduduki tanah perjanjian. Kalau saudara lihat di dalam kitab Bilangan 34, saudara akan menemukan bahwa batas wilayah Israel itu ditentukan secara spesifik oleh Tuhan sendiri. Di utara berbatasan dengan ini, di selatan berbatasan dengan ini, di barat, di timur, semuanya batas-batasnya. Ini kalau saya bicara tentang ini nanti akan panjang sekali, tapi saudara bisa lihat nanti review sendiri. Bahwa semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Dan Musa berdiri untuk terakhir kalinya berkata kepada Israel, jangan kau geser batas-batas yang sudah Tuhan tetapkan. Nah saudaraku, pernyataan ini
kemudian diulangi lebih lagi dan berkali-kali dinyatakan oleh Tuhan melalui Musa. Jangan menggeser batas-batas milik pusakamu. Apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu, jangan digeser. Saudaraku, dengan berdarah-darah, dengan segala macam cara Tuhan membela Israel untuk menduduki dan menggenapi batas-batas itu sampai hari ini. Kalau saudara refleks kembali ke dalam sejarah, Israel mengalami begitu banyak proses jungkir balik. Ya, ada orang-orang tertentu yang ingin membumi hanguskan orang-orang Yahudi dari muka bumi, dari peta dunia. Tetapi Tuhan terus-menerus mengembalikan kembali batas-batas itu. Nah, saudaraku, ini kisahnya panjang kalau kita mau bicarakan tentang hal ini. Tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Tuhan bukan hanya berbicara ini kepada Israel tentang wilayahnya yang nggak boleh digeser. Tuhan juga berkata kepada Israel, jangan mencaplok batas-batas tanah milik tetanggamu. Seperti saudara tahu, di sebelah timur daripada Israel, Israel berbatasan langsung dengan yang namanya kerajaan Yordania. Saudaraku, Alkitab berkata juga kemudian di dalam Ulangan 2. Coba perhatikan Ulangan 2 untuk mensingkat waktu, baca ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ulangan 2 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-7, demikian firman Tuhan. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudaraku, Tuhan tekankan kembali kepada Israel. Kalau kamu lewat daerah sebelah timur daripada wilayahmu, dan kau mendekati wilayah Edom, jangan sekali-kali kau menggeser wilayah Edom. Karena itu sudah dinyatakan dengan sumpah oleh Tuhan kepada saudaramu, bangsa Edom. Saudaraku, Tuhan katakan dengan sungguh-sungguh kepada Israel. Dan Tuhan seperti Bapak bicara kepada anaknya. Ini bukan milikmu. Jangan sekali-sekali engkau rampas daripada temanmu atau daripada tetanggamu. Ini milik orang lain. Saudaraku, Tuhan tekankan begitu. Dan kemudian di ayat 7 Tuhan katakan gini, bukankah aku Tuhan sudah memberkati engkau? Dan selama 40 tahun engkau tidak kekurangan apa-apa. Engkau akan makan dan engkau akan minum, engkau akan hidup dengan kelimpahan. Tapi satu perkara, jangan geser batas-batas yang sudah Tuhan tetapkan. Saudaraku, pernyataan ini, kalau saudara reflect kembali kepada history, saudara akan menemukan ya bahwa betul-betul ini menjadi prinsip hidup oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Mereka memahami betul-betul batas-batas yang sudah Tuhan tetapkan. Dan mereka pertahankan betul-betul. Mereka dijaga Tuhan dengan seperti itu. Saudaraku, saya sedikit mereflek kepada apa yang terjadi. Tahun 1967, dari tanggal 5 sampai tanggal 10 Juni 1967, ada yang namanya Perang 6 Hari, 6 Days War. Dalam Perang 6 Hari, Israel menghadapi negara-negara besar yang jauh lebih besar daripada dirinya. Di utara ada Syria, di timur ada Yordania, di selatan ada namanya Mesir. Mereka menggempur secara bersama-samaan. Dan Israel menang negara yang baru muncul dari permukaan bumi. Tahun 48 Israel merdeka, tahun 67 dia dikojlok oleh 3 negara yang jauh lebih besar. Kekuatan militernya jauh mengatasi Israel secara bersama-sama. Dan Israel menang dalam peperangan itu. Setelah peperangan itu terjadi, saudara tahu apa yang terjadi? Israel memperluas wilayahnya 3 kali lipat daripada yang sebelumnya. Dari Syria, dia mendapatkan yang namanya Golan Heights, dataran tinggi Golan. Dari Mesir, mereka mendapatkan yang namanya Sinai Peninsula. Dari Yordania, mereka mendapatkan yang namanya tepi barat, West Bank,
jalur Gaza, dan juga wilayah-wilayah dataran Sir. Saudaraku, singkat cerita, tahun 73 perang itu dimulai kembali. Berlangsung beberapa hari lamanya. Dan kemudian Israel tetap menang lagi. Setelah perang tahun 73 selesai, terjadi perdamaian antara Mesir dengan Israel. Namanya Camp David Accord, dipelopori oleh Presiden Jimmy Carter. Kemudian tahun 1994, antara Israel dengan Yordania, terjadi yang namanya perdamaian kembali. Dipelopori oleh Bill Clinton. Dua negara, Israel diwakili oleh Yitzhak Rabin, Perdana Menterinya, dan Yordania oleh Raja Hussein, King Hussein. Mereka berdamai di bawah pengawasan daripada Bill Clinton. Saudaraku, setelah perdamaian ini, Israel mengembalikan kembali wilayah dataran Sir kepada Yordania. Tetapi West Bank nggak dikembalikan. Kenapa nggak dikembalikan? Karena West Bank itu adalah masuk wilayah yang sejak awalnya Tuhan sudah tetapkan. Dan sebelum waktu Israel merdeka, West Bank itu adalah masuk wilayah bagian daripada teritorinya Israel Palestina. Tahun 1950, setelah 2 tahun merdeka, Yordania merampas West Bank. Setelah perdamaian itu terjadi, ahli-ahli Taurat di Israel, mereka membuka kitab-kitab suci. Dan mereka menyatakan kepada para pemimpin bangsa mereka, kembalikan dataran Sir, karena itu bukan milik kita. Tuhan sudah berkata kepada Musa, itu milik saudaramu. Memang tidak ada lagi namanya bangsa Edom hari ini, tapi bangsa Edom sudah bersatu menjadi bagian daripada negara Yordania. Itu bukan milikmu. Nah, saudaraku, hal-hal seperti ini, mungkin saudara tidak terlalu ngeh, tapi sejarah itu mewarnai bangsa Israel. Dan mereka bertitik tolak dari yang namanya apa yang firman Tuhan katakan. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, kalau engkau mau makan makananmu, minum minumanmu, kalau engkau mau bertahan sebagai bangsa, perhatikan batas-batas wilayah yang milik pusakamu, yang bukan milik pusakamu, jangan kau sentuh. Karena ini memang Tuhan berikan kepada orang lain. Akibat perdamaian itu, tadinya antara Israel dengan Yordania, saudara hanya bisa lewat satu pintu masuk, namanya Allenby Bridge. Tapi kemudian setelah terjadi perdamaian, saudara akan mendapatkan pintu masuk lagi yang kedua, namanya Yitzhak Rabin Gate. Orang-orang bisa keluar dari Yordania masuk ke Israel, bisa melewati salah satu daripada 2 pintu masuk ini. Karena perdamaian ini mempersatukan, membuat mungkin untuk mereka berdamai, untuk mereka menjadi sahabat, menjadi saudara yang bertetangga. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Apa artinya buat saya? Apakah saya harus mempertahankan teritori wilayah tanah saya? Saudaraku, pada waktu itu, kekayaan bangsa Israel, kekayaan orang-orang dahulu itu ditentukan lewat namanya milik pusaka. Tanah pusaka itu menjadi bagian yang Tuhan dengan sumpah memberikan kepada umatnya. Dan itu dipertahankan habis-habisan dengan segala cara. Mereka berjuang sungguh-sungguh untuk mempertahankan teritori wilayahnya. Dan mereka menjaga satu kebenaran untuk tidak merampas milik orang lain. Undang-undang PBB dibangun untuk menghormati satu perkara ini, yaitu teritori wilayah negara masing-masing. Nah, saudaraku, itu kan urusan para pemimpin dunia. What about me? Lalu bagaimana dengan saya? Bagaimana caranya supaya saya menggenapi firman Tuhan ini? Dan saya bisa menikmati seperti apa yang firman Tuhan katakan. Selama 1 generasi, 40 tahun engkau tidak akan kekurangan. Engkau akan mendapatkan roti makananmu, minum minumanmu. Semuanya Tuhan pelihara. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Belajar untuk mengerti dan memahami, menghidupi yang namanya sanctity of covenant. Kekudusan, kesakralan daripada ikat janji. Saudaraku, tadi saya katakan, I wish, saya berharap ketika saya masih jauh lebih muda, saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Tapi sekarang buat saudara semua di tempat ini, terutama anak-anak yang muda, satu kali saudara akan diberkati Tuhan. Engkau akan menjadi pengusaha luar biasa.
Engkau akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Sebagian saudara akan menjadi pemimpin komunitas, bahkan pemimpin gereja. Saudaraku, satu hal saya ingin sampaikan. Hari ini, perhatikan sungguh-sungguh yang namanya sanctity of covenant. Ada satu wilayah yang disebut sebagai sanctified territory. Wilayah yang dikuduskan. Ada satu hal yang saudara perlu belajar, yaitu betapa sakralnya sebuah ikat janji. Ada wilayah yang tidak boleh disentuh. Ini memang menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada saya. Di luar ini, itu bukan bagian saya. Sekalipun itu menggiurkan, sekalipun itu menyenangkan. Tadi sebelum ibadah ketiga saya bicara dengan satu jemaat. Saya katakan satu prinsip hidup yang dia berkali-kali bicara sama saya. Tapi dia nggak mengerti tentang kebenaran ini. Dia katakan gini, orang itu kalau mau bisnis, dia nggak mau keluar modal. Dia mau bisnis dengan modal dengkul. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, ini prinsip betul. Secara bisnis, saya belajar ekonomi, saya belajar finance. Di ilmu finance, kita memang diajar untuk menggunakan uang orang lain jika memungkinkan. Karena lebih menguntungkan menggunakan uang orang lain. Tetapi coba bayangkan secara prinsip kebenaran ini. Kalau saudara punya uang dan saudara tabungkan di dalam bank, bunganya mungkin kalau dalam US dollar mungkin 1%. Lalu saudara dengan jumlah yang sama saudara pinjam untuk menanamkan di dalam bisnis saudara. Bunganya 6%. Belum apa-apa, saudara sudah rugi 5%. Kalau betul prinsip hidupmu adalah ingin invest sungguh-sungguh, maka engkau akan menggunakan uangmu sendiri. Dan engkau akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan ini bisnis supaya uang saya tidak hancur. Tapi kalau saudara gunakan uang orang lain, ya kalau untung syukur, nggak untung bangkrut pun masa bodoh. Karena ini uang orang lain. Saudara bisa mengerti. Ini prinsip yang mungkin kita mengerti secara dunia. Tapi dalam prakteknya itu berbahaya buat anak-anak Tuhan. Karena ini akan membelokkan pola pikir anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin kembali lagi kepada kebenaran ini. Perhatikan hari ini, kalau dulu orang mempertahankan mati-matian yang namanya teritori wilayah. Yang menjadi sakral bagi dia. Kalau dalam hari-hari sekarang ini, apa yang harus saya pertahankan? Di mana saya bisa mengenali yang namanya sanctity of covenant, sanctity of commitment. Saudaraku, saya ingin dalam dunia sehari-hari, saya ingin sampaikan. Ini yang kita sebut harta benda. Hari ini kekayaan, tidak semua orang kekayaannya dalam bentuk teritori, tanah. Ada orang-orang yang mendapat warisan dari orang tuanya bukan dalam bentuk tanah. Tapi bisa deposito, atau ini atau itu yang disebut secara umum namanya harta benda. Nah, saudaraku, hari ini perhatikan prinsip-prinsip harta benda yang terlindungi oleh covenant, oleh ikat janji. Nah, saudaraku, saya ingin berbicara tentang 3 perkara, ya. Nanti kemudian saya akan ulas apa maksudnya satu persatu. Kalau saudara lihat di Hakim-Hakim 7, ada satu peristiwa yang terjadi. Pada waktu itu, Gideon disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan orang-orang Midian. Dan tampillah pada waktu itu 30.000 orang. Begitu banyaknya. Lalu Tuhan katakan terlalu banyak. Suruh yang takut pulang. Masih terlalu banyak. Tuhan katakan gini, sekarang beri mereka dipuaskan oleh minuman. Suruh mereka ke sungai untuk minum. Pada waktu mereka menikmati kelegaan, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati yang namanya harta kekayaan. Pada waktu itu engkau akan melihat, ada orang yang punya karakter, ada orang yang tidak punya karakter. Pada waktu itu engkau akan melihat 2 perbedaan yang sangat menonjol. Orang yang punya prinsip hidupnya, dan orang yang tidak punya prinsip. Saudaraku, pada waktu itu Gideon di dalam Hakim-Hakim 7 berkata begini. Dia melihat ada 2 kelompok manusia, sebagian besar orang. Karena sudah begitu hausnya, begitu lamanya kehausan, ya, dan tidak dapat minuman. Begitu melihat sungai yang jernih, air yang begitu tenang, dia langsung menceburkan dirinya, minum seperti anjing. Bahkan ada yang berlutut menjilat-jilat seperti anjing.
Tuhan katakan, perhatikan itu Gideon. Lalu Tuhan katakan gini, sekarang lihat kelompok yang lain. Kelompok yang lain ada 300 orang, sangat sedikit, kurang dari 1%. Mereka berlutut begini. Lalu mereka menggunakan tangannya, mengambil air dan minum. Tetap berawas-awas tentang apa yang ada di sekeliling mereka. Mereka ambil air lagi dan minum. Dan Tuhan katakan kepada Gideon, Gideon, pisahkan yang 300 orang ini. Dengan yang 300 ini, aku akan bawa kemenangan bagi Israel. Dan aku akan kalahkan orang-orang Midian. Apa yang kita bisa belajar di sini? Saudaraku, perhatikan satu perkara. 300 orang ini, mereka tahu persis apa tujuannya. Mereka adalah pahlawan. Mereka adalah tentara yang akan dipakai untuk berperang. Mereka bukan cuma sekedar menikmati air, menikmati kesenangan, menikmati harta benda. Mereka minum, mereka boleh menikmati. Tetapi mata mereka terus mengawas-awas, melihat karena mereka adalah tentara. Prinsip yang pertama, semua harta benda, semua kesenangan, semua berkat, semua kenikmatan yang akan membelokkan engkau dari tujuan utamamu, itu di luar wilayah teritori yang akan Tuhan berkati. Sekali lagi, semua berkat-berkat, semua kesenangan, kenikmatan, harta benda, kekayaan, apapun itu, kalau itu berada dan membelokkan saudara dari tujuan utamamu, itu bukan dari Tuhan. Itu pasti akan menghancurkan hidupmu. Apapun itu bentuknya. Saudara boleh apply dalam pekerjaan, dalam penghasilan, dalam pelayanan, apapun itu bentuknya. Let me tell you something. Kalau itu akan membelokkan kau dari tujuan utamamu, itu pasti bukan dari Tuhan. Itu berada di luar teritori, wilayah yang dilindungi, diberkati Tuhan. Itu outside the sanctity of covenant. Jangan ada di situ. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Tennessee Williams menulis satu novel, judulnya Something About Tolstoy. Dia bercerita tentang sepasang suami istri, namanya Jacob and Lila Brodsky. Jacob and Lila baru saja menikah, seorang Yahudi yang berada di Rusia. Mereka menikmati pernikahan mereka. Lama-kelamaan Lila Tolstoy adalah seorang wanita yang periang, wanita yang gemar bernyanyi, wanita yang punya begitu banyak talenta. Lama-lama dia bosan tinggal di desa kecil di Rusia. Sehari-hari mereka berjualan buku, mereka punya toko buku. Jualan di toko, malam hari ditutup. Lama-lama membosankan sekali buat Lila, gadis muda, seorang wanita muda yang ceria, punya begitu banyak talenta. Satu kali Lila Brodsky bertemu dengan seorang teman dan mereka menawarkan, Lila, kamu punya begitu banyak talenta. Kamu bisa pergi keliling Eropa, bahkan bisa sampai ke Amerika, ke Broadway. Dan kamu bisa bernyanyi di Broadway. Wah, Lila Brodsky begitu bersukacita. Dia bicara kepada suaminya, Jacob Brodsky. Jacob berkata, jangan Lila, aku butuh kamu di sini. Kamu adalah satu-satunya harapan hidupku. Kamu teman hidupku. Tapi Lila memaksakan diri. Enggak, aku mau menempuh satu karir. Satu hal yang begitu luar biasa dalam hidupku. Dengan berat hati akhirnya Jacob Brodsky mengizinkan istrinya pergi menuntut karir. Sebelum pergi Jacob Brodsky berkata gini, Lila, ini kunci daripada toko buku kita. At any time, saya akan tunggu di sini. Menunggu kamu sampai kamu kembali kepada hidupku. Karena you are the purpose of my life. You are the love of my life. Engkau adalah jantung hatiku, idamanku. 15 tahun berlalu. Satu kali Lila Brodsky berpikir, sekarang saya waktunya untuk pulang. Kembali ketemu dan hidup bersama dengan suami saya. Dia kembali, dia lihat toko bukunya tidak banyak berubah. Tapi buku-buku makin bertambah. Dari kaca depan dia melihat suaminya sedang duduk di meja kasir sambil membaca buku. Begitu seriusnya dia terbenam dengan kesibukannya. Karena 15 tahun untuk menutupi kesedihannya, Jacob Brodsky membaca begitu banyak buku. Dan dia menikmati untuk membalut lukanya, kesedihannya, kerinduannya terhadap istrinya. Lila Brodsky datang dan mengetuk pintu. Dia berkata kepada suaminya Jacob Brodsky,
mohon tanya Pak. Jacob mengangkat kepala, dia bilang, ya Nona, apa yang bisa saya bantu? Lila agak kaget, suaminya nggak mengenali dia. Lalu Lila berkata gini, saya mencari sebuah buku. Oh ya, buku apa yang kamu cari? Lila makin kaget, ini suaminya betul-betul nggak mengenali dia. Lalu Lila berkata gini, saya mencari sebuah buku tentang seorang suami yang merindukan istrinya, pergi jauh 15 tahun. Sampai waktunya, kemudian setelah lewat 15 tahun, istrinya kembali ke hadapannya. Ada nggak buku itu? Jacob Brodsky merengutkan keningnya, garuk-garuk. Dan dia berkata, it sounds familiar. Itu kayaknya saya pernah kenal buku itu. It looks like something about Tolstoy. Sepertinya sesuatu tentang Tolstoy. Lila begitu kagetnya, suaminya nggak pernah mengenali dia. Dia ambil kunci yang diberikan oleh suaminya, ditaruh di atas meja, dan dia pergi. Never come back anymore. Dia pergi dan tidak pernah kembali lagi. Jacob kembali menghabiskan waktunya membaca buku itu. Sampai pada hari matinya. Dia tidak pernah lagi bertemu dengan istrinya. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Ada perkara-perkara, kesibukan. Mungkin karena berkat, mungkin karena karir, mungkin karena pelayanan bahkan. Atau apapun. Manusia bisa terbenam kepada sesuatu yang membelokkan dari tujuan yang semula. Saudaraku, itu pasti bukan dari Tuhan. Apapun itu bentuknya, kalau itu membelokkan purpose yang Tuhan tanamkan dalam hatimu, itu pasti akan menghancurkan hidupmu. Sanctity of covenant adalah mengajar kita untuk mengerti antara saya dengan Tuhan yang memberi purpose, yang memberi tujuan dalam hidup saya. Itu ada sesuatu ikatan, ada satu ikat janji. Dan ketika saya menghabiskan waktu saya karena berkat, karena milik pusaka, karena apapun itu bentuknya, keluar daripada covenant ini, maka itu akan menghancurkan hidup saya sendiri. Karena perlindungan Tuhan hanya terjadi selama saya berada di dalam lingkungan covenant ini. Saudaraku, coba perhatikan hidupmu. Apa yang sedang kau nikmati hari-hari ini? Apakah saudara sedang menikmati satu hasil dari jerih payahmu, tapi itu membuat saudara keluar dari tujuan Tuhan dalam hidupmu? Itu pasti bukan dari Tuhan. Apapun itu bentuknya, sekalipun pelayanan. Yang kedua, di dalam kitab 1 Tawaris 11, saudara akan melihat satu peristiwa di mana Daud sedang bertempur melawan orang-orang Filistin pada waktu itu. Dan Daud dikepung oleh bangsa Filistin. Begitu banyaknya orang-orang Filistin yang berada di sekitar Daud, mengepung Daud. Sama seperti orang yang jauh di kota lain atau di negara lain. Ada waktunya kita merasa homesick, ya, ingin pulang ke rumah. Atau minimal ingin makan makanan yang di rumah. Kalau saudara pergi, jangankan sampai bertahun-tahun. 1 minggu saudara pergi ke Israel, satu contoh. Saudara kepingin makan nasi Padang mungkin gitu ya. Karena saya beberapa kali begitu pulang dari Israel, tim orang-orang itu mau mampir makan nasi Padang. Pulang begitu tiba di airport. Karena mereka merasa homesick untuk makan makanan rumah. Saudaraku, Daud pada waktu itu dia juga merasa homesick. Dan waktu dia homesick, dia itu bergumam. Jadi ada orang yang berpikir tapi di dalam pikirannya ada orang yang berpikir secara out loud. Dia umumkan keinginannya. Oh, betapa indahnya, betapa nikmatnya. Jika aku bisa menikmati air dari sungai yang ada di Bethlehem, dari perigi yang ada di Bethlehem. Itu kerinduan, hasrat Daud diungkapkan oleh mulutnya sendiri. Perkataan Daud didengar oleh 3 perwira pahlawan-pahlawan Daud. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mendobrak pasukan musuh. Mereka mendobrak barisan musuh. Berlari sampai ke Bethlehem, mengambil satu tempayan air dari sumur di Bethlehem. Lalu dibawa balik kepada Daud. Diberikan kepada Daud. Daud bingung menerima ini. Dia katakan, apa ini? Daud ingin mencicipi. Dikatakan itu adalah air dari sumur di Bethlehem.
Begitu luar biasanya gembiranya Daud. Alkitab berkata begini, Daud hampir mencicipi air itu. Tiba-tiba dia sadar, this is outside the covenant. Daud tumpahkan sebagai korban curahan di hadapan Tuhan. Saudaraku, prinsip yang kedua. Segala sesuatu berkat Tuhan, katakanlah itu berkat Tuhan, ataupun harta kekayaan, ataupun kesenangan, kenikmatan, apapun yang engkau anggap itu baik bagi hidupmu. Tetapi engkau akan nikmati dengan mengorbankan orang lain. Itu pasti bukan dari Tuhan. Daud berkata begini, aku tidak akan menikmati air ini. Karena ini didapatkan dengan 3 orang mempertaruhkan nyawanya demi untuk mendapatkan air ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan, dalam hidupmu anak-anak muda, satu kali engkau akan diperhadapkan kepada keuntungan besar. Tapi keuntungan itu akan mengorbankan orang lain. Akan membuat orang lain merana dan jatuh dalam kesengsaraan. Kalau itu yang terjadi, remember what I said. Ingat apa yang saya katakan hari ini, itu pasti bukan dari Tuhan. Jangan nikmati apapun itu, kalau itu harus mengorbankan kepentingan orang lain. Karena itu berada di luar daripada covenant yang diberkati Tuhan. Saudaraku, antara manusia dengan manusia terjadi yang namanya ikat janji. Yang satu covenant antara Tuhan dengan manusia. Yang kedua covenant antara manusia dengan manusia. Itu pasti bukan dari Tuhan. Perhatikan yang ketiga secara singkat. Nah, ini saya ingin ajak saudara untuk melihat Amsal 25 ayat 16. Silakan. Amsal 25 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Kalau engkau mendapatkan madu, makan secukupnya. Kalau terlalu banyak, maka engkau akan memuntahkannya. Ada satu peribahasa di Amerika berkata begini, don't bite more than you can chew. Jangan masukkan ke mulut lebih daripada apa yang kau bisa kunyah. Karena engkau pasti memuntahkannya. Ini firman Tuhan. Kalau engkau mendapatkan madu, makan secukupnya. Jika tidak, engkau akan memuntahkannya. Saudaraku, prinsip yang ketiga. Ingat covenant dengan dirimu sendiri. Masing-masing kita mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan yang memang Tuhan porsinya kita. Kalau engkau memaksakan dirimu, maka engkau akan membuat itu menjadi sia-sia. Saya ingin memberi contoh, saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang mengikuti apa yang terjadi, tapi perlahan-lahan saya ingin coba beri contoh ini. Saudara mendengar ada yang namanya banking collapse beberapa hari ini. Ya. Ada 3 bank besar di Amerika, sebenarnya bukan bank besar, ini termasuk bank yang medium, karena ini regional bank. Ada yang namanya Silver Gate Bank, ada yang namanya Signature Bank, dan ada yang namanya Silicon Valley Bank. Saudara mendengar? 3 bank ini jatuh, bangkrut. Kemudian di Eropa, Credit Suisse juga bangkrut. Saya nggak ingin bicara tentang banking collapse, masing-masing ini mempunyai alasan kenapa dia bankrupt. Saya ingin ajak saudara untuk melihat apa yang terjadi dengan Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank di Amerika itu termasuk bank yang kecil, bank regional. Itu adanya di California, di San Francisco, di sekitar Silicon Valley. Itu sebabnya disebut sebagai Silicon Valley Bank. Tapi itu bukan bank kecil buat ukuran kita. Nilai aset daripada Silicon Valley Bank itu 3 kali lipat daripada BCA. Kemampuan untuk menyalurkan banknya itu 2 kali lipat daripada Bank Mandiri di Indonesia. Jadi ini bukan bank ecek-ecek sebetulnya. Cuma karena size bank Amerika besar-besar, ini termasuk bank kecil. Gitu ya. Silicon Valley Bank itu hancur bukan karena kesalahan atau gagal manajemen. Saya ingin bicara kepada saudara tentang apa yang terjadi dengan Silicon Valley Bank. Saudaraku, Silicon Valley Bank dibangun sekitar 50-an tahun yang lalu. Itu tujuannya untuk melihat dan memberikan saluran pinjaman kepada startup company, perusahaan-perusahaan yang bergerak disebut sebagai startup company, atau perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai IT-based company.
Mereka menempatkan dirinya sebagai specializing bank untuk perusahaan-perusahaan seperti itu. Mereka begitu terkenalnya, mereka menjadi bank utama daripada Facebook, daripada Google, daripada perusahaan-perusahaan yang seperti ini, ya, Microsoft dan sebagainya. Mereka ini menjadi perusahaan-perusahaan bank yang menyalurkan dana untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Silicon Valley. Saudaraku, semakin lama semakin besar karena perusahaan yang di Silicon Valley itu driving, itu menentukan perekonomian daripada Amerika. Sehingga bank ini menjadi makin besar, makin besar. Awal tahun 2021, yang namanya Silicon Valley mulai rontok berguguran. Startup company mulai rontok berguguran. Akibatnya, orang-orang yang menaruh bond, sudah tahu bond itu surat hutang kepada startup company, kepada perusahaan-perusahaan itu. Mereka menarik duitnya. Karena sekarang mereka tarik, mereka nggak kenal lagi mau ditaruh di mana. Mereka taruh di Silicon Valley Bank. Dalam kurang dari 1 tahun, Silicon Valley Bank bertumbuh hampir 3 kali lipat. Asetnya, deposan yang mereka terima dalam kurang dari 1 tahun, itu 100 miliar dolar lebih. CEO-nya menjadi bingung, wah kelimpahan begitu luar biasanya. Sebagai banker, kita perlu duit, saya juga mantan banker. Kita perlu duit, orang taruh duit di kita. Tapi begitu duit kebanyakan ditaruh di kita bingung. Karena duit itu harus disalurkan kepada kredit. Sekarang apa yang dia specializing menjadi penyaluran kredit mereka, yang namanya IT-based company atau startup company, itu berguguran. Jadi karena mereka bingung mendapatkan berkat begitu melimpahnya, mereka nggak stop, mereka nggak tahan. Duit itu diparkir di yang namanya kalau di Indonesia seperti SBI, di treasury bill, sudah tahu. Jadi diparkir di pemerintah dengan bunga kecil, jangka panjang tapi aman. Wah, ini satu strategi yang jitu gitu ya. Tiba-tiba ada kebutuhan. Sekarang duit begitu banyak diparkir di pemerintah. Kebutuhan mendesak. Akhirnya mereka coba cari pinjaman. Begitu terdengar oleh nasabah, mereka cari pinjaman. Nasabah berpikir Silicon Valley Bank itu sedang kolaps. Diras semuanya dalam waktu 2 hari. Bank 3 kali lipat BCA kolaps dalam waktu 2 hari. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Beberapa orang bertanya, termasuk Pak Purba tanya, kenapa itu Silicon Valley Bank bisa kolaps? Saya ini ceritanya panjang. Tapi satu wisdom yang saya ingin tanamkan kepada anak-anak muda di tempat ini. Jika engkau menemukan madu, makan secukupnya. Kalau enggak, engkau akan muntahkan madu itu. Engkau bertemu dengan berkat, sekalipun itu berkat, makan secukupnya. Kalau enggak, itu menjadi laknat bagi hidupmu. Saya bekerja di perusahaan, dan saya melihat begitu banyak hal-hal terjadi. It's all about greedy. Yang namanya rakus. Kalau manusia menjadi begitu rakusnya, the more the merrier. Lebih banyak, lebih menyenangkan. That's not the word of God. Itu bukan firman Tuhan. Jika engkau menemukan madu, makan secukupnya. Saudaraku, 3 hal untuk menilai, untuk melihat. Ada covenant antara Tuhan dengan manusia. Itu yang namanya purpose, tujuan hidupmu. Untuk memuliakan nama Tuhan. Semua yang berada di luar daripada tujuan ini, itu pasti bukan dari Tuhan. Itu di luar daripada berkat perlindungan Tuhan. Ada covenant antara manusia dengan manusia. Ini yang membedakan antara bisnis dengan gambling. Kalau saya berjudi dengan Pak Robert, saya menang berarti dia harus rugi. Itu namanya zero sum game. Kalau saya berbisnis dengan Pak Robert, saya menang, dia menang, everybody happy. Itu plus sum game. Kalau bisnis saudara, apa yang saudara lakukan, itu merugikan orang lain. Itu merusak covenant. Jangan lakukan. Itu bukan dari Tuhan. Covenant yang ketiga, dengan dirimu sendiri. Setiap kita punya kekuatan, punya talenta, punya bagian. Dari waktu ke waktu saya belajar, saya banyak melakukan kesalahan juga. Saya mendapatkan tawaran-tawaran bisnis yang di luar kemampuan saya. I don't have the expertise untuk area itu. Dan saya belajar untuk tidak lagi semua saya lahap, semua saya makan.
Mau minta apa? Mau minta ini saya punya, yang mau minta itu saya punya, mau suruh bikin gini saya bisa. Semuanya itu saya merasa Superman. That's not the word of God. Ada covenant antara Tuhan dengan saya. Ada covenant antara saya dengan orang lain. Ada covenant yang Tuhan buat antara saya dengan kemampuan yang Tuhan sudah persiapkan bagi diri saya. Dan kalau saya bersetia dengan covenant ini, Tuhan katakan, sampai keturunan ketiga, keempat, engkau akan menerima berkat Tuhan. Mana tidak akan pernah berhenti dalam hidupmu. Engkau akan menikmati air minumanmu, roti makananmu, perlindungan demi perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Tapi belajar untuk mengerti, ada sanctity of covenant. Hormati covenant ini. Sudah mengerti kebenaran ini? Mari tundukkan kepala. Hamba-hamba Tuhan mari maju ke depan. Belajar untuk menghormati ini. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saudaraku, gereja Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Belajar untuk percaya kepada Tuhan Allahmu. Hidup di dalam covenant yang Tuhan tentukan bagi hidupmu. Jangan keluar daripada tujuan hidupmu. Jangan rusak kepentingan orang lain. Saudara yang yang masih berhutang, berdoa sungguh-sungguh, lunasi hutangmu. Karena engkau sedang merusak covenant yang Tuhan buat dalam hidupmu. Saudara yang mencoba mencicipi, memakan lebih banyak daripada apa yang engkau bisa telan. Engkau akan muntah dan akan menjadi laknat dalam hidupmu. Nikmati apa yang Tuhan berikan. Ada covenant antara Tuhan dengan manusia. Covenant sesama manusia. Dan covenant terhadap dirimu sendiri. Kalau engkau mau tinggal di dalam berkat Tuhan, hormati the sanctity of covenant. Semua mata tertutup, saya ingin berdoa buat saudara. Dengarkan firman Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terus saya ingin berdoa buat saudara yang hari ini mendengar firman Tuhan. Dan kau mau merenew, memperbaiki covenant di dalam hidupmu. Supaya kau selalu hidup di dalam tudung perlindungan rohani Tuhan. Saudaraku, saya cukup terlalu tua juga belum. Tapi saya cukup melihat begitu banyak Tuhan bekerja dalam hidup pribadi. Termasuk hidup saya sendiri. Betul-betul saya melihat campur tangan Tuhan. Dan saya belajar perkara-perkara ini. Inilah covenant yang harus disimpan, dihormati, dijunjung tinggi. Tuhan berkata kepada Musa, Musa sampaikan kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel. Kalau engkau pegang betul-betul covenant ini, jangan langgar batas-batas yang Tuhan sudah tetapkan.
Jangan kotori tanganmu dengan perkara-perkara yang bukan milikmu. Tuhan katakan kepada Yosua. Tuhan ajarkan kepada Musa. Hari ini saya bicara kepada saudara-saudara tempat ini. Engkau akan melihat perkara-perkara besar dalam hidupmu. Tapi hormati perjanjian Tuhanmu dengan kau hari ini. Kalau saudara mau memperbarui covenant yang Tuhan berikan dalam hidupmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang sungguh-sungguh sudah mendengar firman-Mu. Biar Tuhan perbaharui hidup mereka. Tuhan bangun kembali covenant. Supaya mereka hidup di dalam tudung rohani berkat-berkat Tuhan. Mereka akan menangis, ada waktunya mereka membutuhkan sesuatu. Tuhan akan mendengar. Mereka meminta sesuatu seperti anak minta kepada papahnya. Tuhan menjawab. Tuhan akan memberkati engkau. Hari-harimu akan melihat campur tangan Tuhan sepanjang umur hidupmu. Anak cucumu akan diberkati Tuhan. Mereka akan melihat campur tangan Tuhan karena papa mama hidup benar di hadapan Tuhan. Hormati covenant ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat kau perlu Tuhan, kau serta